Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Electrical Kids. Kali ini kita akan membahas mengingat dan mempelajari menggambar teknik listrik ya teman-teman. Nah, menggambar teknik listrik ini ialah alat komunikasi antara perencanaan dengan pelaksanaan dalam bentuk gambar yang diungkapkan secara praktis, jelas, dan mudah dipahami. Nah, menggambar teknik listrik ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi, desain proses, bahasa teknik, mengurangi kerumitan saat pemasangan nantinya. Menggambar teknik listrik ini hal yang harus dimiliki oleh instalator, di mana nanti ini mempermudah karena instalator harus bisa membaca serta membuat teknik listrik ini ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ya teman-teman. Di depan teman-teman bisa teman-teman lihat ada tabel di mana yang pertama ada nama komponen dan sebelahnya ada simbol diagram, yaitu simbol diagram perencanaan, simbol diagram pengaluatan. Nah, komponen ini ialah komponen yang mana komponen yang akan sering teman-teman jumpai saat menggambar teknik, apalagi untuk instalasi sederhana nantinya ya. Ya, di situ ada saklar tunggal. Nah, ada simbol perencanaan, pengawatan. Nah, pasti teman-teman bingung ya kan? Apa sih simbol diagram perencanaan tuh digunakan kapan? Pengawatannya kapan? Nah, simbol ini akan digunakan saat kita melakukan menggambar single line. Nah, itu kita gunakan simbol perencanaan. Namun nanti kita akan menggambar diagram pengawatan atau pelaksanaannya nanti menggunakan simbol yang sebelahnya. Sebelum kita memulai, ada baiknya teman-teman mencatat dulu simbol serta nama dari komponen. Baiklah, jika teman-teman sudah mencatat, mari kita lanjut. Namun bagi yang belum bisa di-pause atau diulang lagi untuk mencatat menggambar teknik ini ya, simbol-simbolnya. Baik, kita akan langsung saja ke cara menggambar single line. Nah, cara menggambar single line itu, ada yang lupa ya teman-teman. Langsung mau menggambar aja. Baiklah, kita kali ini langsung contoh saja, tidak terlalu banyak panjang lebar ya teman-teman. Kita kali ini akan membuat rangkaian di mana menggunakan MCB, stop kontak, serta saklar tunggal yang bisa menghidupkan satu buah lampu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan ialah membuat simbol-simbolnya dulu ya. Dari mana kita mengambil arus listriknya menuju kemana. Oke, saya ambil di bagian kiri aja ya teman-teman. Pertama saya buat MCB, kemudian di sebelahnya saya buat saklar, dan kemudian yang sebelahnya saya buat stop kontaknya. Ini saya sengaja buat terpisah karena kita masih awal ya teman-teman, dan kemudian di atasnya lampu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ialah membuat garis lurus ini. Nah, batas mana
simbol ini kita buat, dan kemudian barulah kita hubungkan ke MCB, ke saklar dan lampu, dan stop kontak. Nah, simpel kan teman-teman, buat single line-nya hanya seperti ini saja. Namun nanti ada tambahan untuk single line saat di terakhir, sehingga teman-teman tahu berapa kabel yang akan melewati jalur ini, kabel melalui MCB, kabel yang akan masuk ke saklar tunggal dan lampu, begitu juga seterusnya. Baik, setelah kita menyelesaikan menggambar single line, barulah kita membuat namanya menggambar pelaksanaan. Nah, ini di sini sengaja saya buat seperti ini, dimana TDOS, pipa, serta kotaknya. Jadi tugas pertama kita untuk gambar pelaksanaan yaitu teman-teman bisa buat TDOS, elbow-nya, pipa atau kotak kontak seperti di depan. Ya, dan kemudian marilah hal yang terpenting sih sebenarnya, kita membuat simbol pengawatan dari alat yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita tadi membuat MCB. Dan kemudian kita buat saklar, stop kontak. Kita buat stop kontak yang ada groundingnya ya teman-teman. Nah, kemudian lampu. Setelah semua simbol kita buat, hal yang terpenting adalah kita menarik atau menghubungkan kabel api atau kabel sumbernya menuju ke komponen yang akan kita gunakan. Sumber api pertama harus menuju ke MCB ya teman-teman. Dan kemudian keluaran dari MCB bisa kita hubungkan menuju ke output dari saklar yang kita gunakan, atau nanti bisa kita jumperkan ke stop kontak. Namun kita selesaikan satu-satu aja dulu ya teman-teman. Setelah terhubung ke saklar, kemudian keluaran saklar langsung kita hubungkan ke lampu. Nah, di TDOS, disinilah tempat penyambungan kabel ya teman-teman. Nah, setelah itu, marilah kita sambung kabel sumber atau kabel yang sebelum menuju ke saklar, kita hubungkan ke stop kontak. Nah, setelah semua kabel api terhubung ke komponen-komponen yang ada di rumah teman-teman atau tempat teman-teman praktek kali ini, hal yang kedua kita lakukan ialah menyambung kabel netralnya. Oke, kita buat kabel netral menuju stop kontak dan menuju ke lampunya ya teman-teman. Ini sudah bisa digunakan, namun menurut standarnya kita harus menggunakan grounding ya teman-teman. Oke, groundingnya udah selesai. Nah, inilah cara menggambar gambar pelaksanaan atau gambar pengawatannya ya teman-teman. Teman hubungkan kabel apinya dulu dan menuju ke saklar, keluaran saklar menuju lampu, dan stop kontak dari sebelum saklar. Sesudah saklar bisa bang masang stop kontak apa kabel apinya? Bisa, hanya saja saat saklar off, stop kontak ikut off juga. Maka harus dari kabel sumbernya ya teman-teman. Nah, setelah kita menyelesaikan gambar ini, barulah kita masuk lagi ke gambar single line kita ya teman-teman. Nah, dimana single line ini nanti kita pasang kabel-kabel berapa jumlah kabelnya ya teman-teman. Oke, yang mau masuk ada 3 kabel ya teman-teman, api, netral, dan grounding.
Maju lagi ke kanan, masih sama ya teman-teman, masih 3 kabel. Dan kemudian menuju ke saklar ada 2. Dan menuju ke lampu ada 2, kabel api dan netral. Sesudah itu langsung ada api, netral, dan grounding menuju stop kontak ya teman-teman. Nah, untuk ke MCB mungkin lupa saya buat tadinya ya teman-teman. Kabel yang masuk ke MCB yaitu kabel api 2, api masuk dan api keluar, sama seperti di saklar. Nah, setelah membuat ini, teman-teman bisa memberikan ke rekan teman-teman yang bukan memberikan ke rekan-rekan, lebih tepatnya ini mempermudah teman-teman waktu pelaksanaan memasang instalasi, karena teman-teman sudah tahu berapa kabel yang masuk ke dalam pipa. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga jadi pembelajaran. Semangat terus. Salam Electrical Kid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.